210104063 dari kelas 5D. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama sampai materi ke-6. Tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi. Materi yang pertama yaitu tentang penelitian kuasi eksperimen. Penelitian kuasi eksperimen adalah jenis penelitian ilmiah yang mirip dengan eksperimen tetapi tidak memenuhi semua kriteria eksperimen sejati karena keterbatasan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memiliki kontrol penuh atas variabel-variabel yang mempengaruhi hasil penelitian, seperti yang dapat dilakukan dalam eksperimen sesungguhnya. Oleh karena itu, penelitian kuasi eksperimen ini cenderung dilakukan dalam situasi di mana kontrol penuh sulit atau tidak mungkin dilakukan, seperti dalam pengaturan sosial ataupun pendidikan. Meskipun tidak memberikan tingkat kontrol yang sama seperti eksperimen sejati, penelitian ini masih mencoba untuk mengukur dampak perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun tujuan dari kuasi eksperimen ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami dampak atau pengaruh suatu variabel terhadap kelompok yang tidak dapat diacak dengan sempurna. Metode ini membantu mengamati hubungan sebab akibat di lingkungan yang lebih terkontrol daripada penelitian observasional yang biasa. Adapun karakteristiknya antara lain kurangnya randomisasi penuh, kontrol terbatas, penerapan dalam konteks yang praktis, dan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penelitian kuasi eksperimen. Yang pertama ada identifikasi masalah penelitian. Pada tahap ini tentukan masalah apa yang akan diteliti. Kedua, perumusan hipotesis. Buat hipotesis penelitian yang menggambarkan hubungan yang mungkin antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian, pemilihan kelompok perlakuan dan kontrol. Pilih kelompok yang akan menerima perlakuan dan kelompok yang tidak akan menerima perlakuan. Pemilihan kelompok perlakuan dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang sudah ada. Selanjutnya, pengukuran variabel. Tentukan bagaimana Anda akan mengukur variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Rancang desain eksperimen Anda, termasuk bagaimana perlakuan akan diberikan serta bagaimana data-data akan dikumpulkan. Kemudian, pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data dari dua kelompok sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Selanjutnya, analisis data. Lakukan analisis data untuk menguji hipotesis. Dan interpretasi hasil. Interpretasikan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan lihat apakah hipotesis Anda sudah terbukti ataupun tidak. Kemudian kesimpulan. Buat kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan hubungkan hasilnya dengan masalah penelitian yang diidentifikasi. Selanjutnya, penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto ini adalah jenis penelitian observasional yang dilakukan secara peristiwa atau fenomena tertentu yang sudah terjadi. Dalam penelitian ex post facto, peneliti mengumpulkan data tentang variabel independen dan dependen yang sudah ada atau yang sudah terjadi secara alami. Penelitian ini sering digunakan ketika peneliti tidak dapat melakukan eksperimen sejati, terutama jika melibatkan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Tujuan utama dari penelitian ex post facto ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan antara variabel-variabel yang telah terjadi tanpa melibatkan manipulasi oleh peneliti. Kemudian karakteristiknya yaitu antara lain tidak ada manipulasi variabel, observasional, identifikasi korelasional, dan tidak ada randomisasi. Adapun instrumen yang digunakan ada dua, yaitu wawancara dan kuesioner. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam penelitian ini. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Pada tahap ini, tentukan masalah penelitian apa yang akan
Kemudian perumusan hipotesis. Buat hipotesis penelitian yang menggambarkan hubungan yang mungkin antara variabel independen dan dependen. Kemudian pemilihan sampel. Pilih sampel yang akan menjadi subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ex post facto ini biasanya dipilih berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian pengumpulan data. Kumpulkan data retrospektif yang terkait dengan variabel independen dan dependen. Kemudian analisis data. Lakukan analisis data dengan statistik, di mana analisis data ini merupakan hal yang digunakan untuk menguji hipotesis. Kemudian interpretasi hasil. Interpretasikan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan lihat apakah terdapat bukti korelasi atau hubungan antara variabel dari penelitian yang sudah dilakukan tersebut. Kemudian publikasi dan pelaporan. Tulis laporan penelitian dan publikasikan hasilnya sesuai dengan norma akademik. Kemudian materi yang ketiga yaitu penelitian dan pengembangan model Tyagarajan model 4D. Model ini dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta, sehingga peserta didik dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Model ini sangat relevan dalam pelatihan pengembangan dan pendidikan, terutama dalam konteks pengajaran di kelas dan berbagai program pembelajaran yang lain. Adapun tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pemahaman yang lebih mendalam dan pemecahan masalah. Kemudian karakteristik dalam penelitian ini yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu penggunaan aktivitas interaktif seperti permainan, simulasi, perdebatan ataupun perancangan sebagai alat pembelajaran. Kemudian karakteristik ini memungkinkan peserta untuk terlibat secara aktif, kemudian berkolaborasi dan melakukan pembelajaran melalui pengalaman yang praktis. Adapun langkah-langkahnya yang pertama itu define. Pada define ini, identifikasi apa yang ingin dicapai dan pelatihan atau pembelajaran yang akan dirancang. Kedua, yaitu desain atau merancang. Dalam tahap ini, perancangan pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta, materi pembelajaran, dan metode yang sesuai. Kemudian, identifikasi gaya belajar peserta dan pilih pendekatan yang tepat sesuai dengan model Tyagarajan 4D. Merancang struktur dan format dari pelatihan, termasuk urutan materinya, aktivitas, dan materi dukungan seperti materi ajar dan alat bantu lainnya. Kemudian develop atau mengembangkan. Pada tahap ini, materi pelajaran yang dirancang dalam tahap sebelumnya diterjemahkan menjadi materi pembelajaran yang sebenarnya. Materi pembelajaran yang dikembangkan termasuk konten, aktivitas, modul, dan sumber daya pendukung lainnya. Kemudian deliver. Deliver ini merupakan tahap akhir. Tahap akhir adalah penyampaian pelatihan atau pembelajaran kepada peserta. Penyelenggara harus memastikan bahwa materi yang disampaikan sudah sesuai dengan desain dan metode yang sudah dirancang sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu materi keempat tentang penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru untuk memperbaiki mutu, hasil pembelajaran, dan mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah meningkatkan kinerjanya sebagai guru sehingga
belajar siswa menjadi meningkat. Adapun karakteristik dalam penelitian ini antara lain dilakukan oleh guru, refleksi diri, dilaksanakan di dalam kelas, dan menggunakan metode kontekstual. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini, yang pertama planning atau perencanaan, berisi identifikasi masalah, perumusan masalah, dan analisis penyebab masalah. Kedua, melakukan tindakan. Pada saat pelaksanaan ini, guru harus mengambil peran dan dalam pemberdayaan siswa sehingga mereka menjadi agent of change bagi diri dan kelas. Kemudian observing atau pengumpulan data. Prinsip pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas tidak jauh berbeda dengan prinsip pengumpulan data pada jenis penelitian yang lain. Dengan kata lain, prinsip pengumpulan data pada penelitian formal dapat diterapkan pada penelitian tindakan kelas ini. Kemudian analisis data. Analisis data dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Terakhir, refleksi. Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang terjadi pada siswa, suasana kelas, dan guru. Selanjutnya yaitu penelitian kualitatif naratif inquiry. Penelitian kualitatif naratif inquiry ini adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi narasi atau cerita sebagai alat utama untuk memahami pengalaman manusia dan konteks sosial di mana cerita-cerita tersebut muncul. Adapun tujuannya ialah untuk menggali lebih dalam makna, pemahaman, dan konstruksi sosial yang terkait dengan cerita-cerita individu atau kelompok. Adapun instrumen yang digunakan di sini ada dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara yang pertama observasi, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati dan memperhatikan subjek penelitian secara langsung dan nyata untuk menemukan informasi. Yang kedua, wawancara, merupakan percakapan antara pewawancara dengan narasumber dengan cara melakukan tanya jawab dengan tujuan mendapatkan keterangan, informasi, dan pendapat tentang suatu hal. Kemudian dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan peneliti pada saat observasi berlangsung itu antara lain seperti voice note, pengambilan gambar, dan rekaman video. Kemudian field note. Field note ini merupakan catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian yang menarik pada saat kegiatan penelitian berlangsung. Dan yang terakhir yaitu ada storytelling. Storytelling ini merupakan kegiatan menyampaikan cerita. Kemudian materi yang keenam yaitu penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Adapun tujuan dalam penelitian studi kasus ini ialah untuk mendapatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti. Berikut langkah-langkah penelitian dalam studi kasus ini. Yang pertama, pemilihan kasus. Dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan berdasarkan tujuan pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data. Tetapi yang lebih dipakai dalam penelitian kasus adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Kemudian analisis data. Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data, dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dari lapangan. Kemudian perbaikan atau refinement. Meskipun semua data telah terkumpul, dalam penelitian studi kasus ini hendaknya dilakukan penyempurnaan atau penguatan data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Kemudian penulisan laporan. Laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami seluruh informasi penting. Laporan diharapkan dapat membawa pembaca
dalam situasi kehidupan seseorang atau kelompok. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.